Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat hidayahnya saya dapat menyelesaikan tugas saya ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan. Sebelum saya menjelaskannya, lebih baiknya saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvito, NIM 11911071297, Pendidikan Kimia UIN Suska Riau. Adapun di sini saya akan menjelaskan tentang besi, kobal, dan nikel. Baiklah, langsung kita saja masuk ke dalam materinya. Yang pertama, pengertian logam. Besi adalah logam yang paling banyak dan paling beragam penggunaannya. Salah satu kelemahan pada besi ialah mudah mengalami korosi. Korosi merupakan kerusakan material yang disebabkan oleh pengaruh lingkungannya. Lingkungannya yang berpengaruh dapat berupa lingkungan asam, embun, air tawar, air laut, air danau, air sungai, dan lain-lain. Yang kedua, kobal. Kobal merupakan sebuah unsur kimia yang terdapat dalam tabel periodik, serta mempunyai lambang CO dan nomor atom 27. Kobal ialah unsur transisi yang terdapat pada golongan 9 pada periode keempat. Ketiga, nikel. Nikel adalah sebuah barang tambang yang memiliki harga yang tinggi dan mempunyai nilai jual tinggi dalam pasaran dunia. Oleh sebab itu, yang memiliki manfaat sangat besar bagi kehidupan sehari-hari. Nikel memiliki manfaat yaitu bisa dipergunakan untuk proses membuat logam anti karat, penggabungan membuat stainless steel, baterai nikel, metal hibrid, dan berbagai jenis barang lainnya. Adapun sifat fisika dan kimia, yang pertama sifat fisika. Besi mempunyai warna perak berkilau namun kimia reaktif. Selanjutnya, waktu yang singkatnya di udara lembab masih menjadi dari awal berwarna perak menjadi berkarat. Berwarnanya coklat kemerahan karenanya FeOOH terbentuk. Larutnya di dalam air elektrolit sebagai garam yang akan mempercepatnya reaksi. Fe mempunyai nomor atom sebesar 26. Konfigurasi elektron dari Fe merupakan Ar, yaitu 3D 4s2. Besi yang dibiarkannya di udara terbuka lama-kelamaan akan berkarat. Perkaratan besi menghasilkan besi 3 oksida. Kobal. Kobal adalah logam berwarna abu-abu, sedikit berkilau dan metalik, serta sedikit magnetis. Kobal adalah simbol Co, memiliki nomor atom 27 pada tanah dasar. Konfigurasi elektron dari Fe adalah 3D7Fs2. Nikel merupakan logam lunak juga ulet. Materoid besi terkandung dalam logam besi dan sekitar 20% nikel. Nikel bisa kita dapat, yang utama adalah mineral pentralite. Nikel mempunyai simbol Ni, juga memiliki nomor atom 28. Konfigurasi elektron Ni adalah Ar 3D4s2. Selanjutnya, sifat kimia. Besi dengan uapnya air panas dapat bereaksi untuk menghasilkan gas hidrogen, tetapi dengan air dingin tidak dapat bereaksi. Yaitu reaksinya 3Fe direaksikan 4H2O terbentuk Fe3O4 dan 4H2. Besi juga mengalami korosi dan perubahannya warna menjadi coklat jika bereaksi dengan udara basah. 4Fe direaksikan 3O2 direaksikan H2O terbentuk Fe2O3 dan H2O. Jika dibakar dengan belerang akan membentuk besi 2 sulfida, yaitu dengan reaksi kimia FeS. Fe direaksikan dengan S terbentuk FeS. Dengan kelompok halogen akan membentuk senyawa FeX3 kecuali dengan iodium dan membentuk FeI2. Reaksi dengan asam. Reaksi dengan asam klorida untuk menghasilkan gas hidrogen dan besi 2 klorida. Fe direaksikan HCl terbentuk
FeCl2, dan H2. Kobal. Kobal merupakan elemennya yang kurang reaktif, bergabungnya lambat dengan oksigen di udara, tapi tidak terbakar dan membakar, kecuali dalam wujud bubuk. Bereaksinya dengan asam mineral yang paling encer untuk mendapatkan gas hidrogen, tidak bereaksi dengannya air pada suhu kamar. Membentuknya senyawa kompleks. Dalam air ada sebagaimana CO2+ berwarna merah. Tahannya terhadap korosi. CO3+ dalam ion biasa bersifat tidak stabil, namun dalam kompleks stabil. Larut dalam asam mineral encer nikel. Nikel merupakan jenis logam yang berwarna kelabu, perak, dan memiliki sifat logam yang kekuatannya dan kekerasannya menyerupai besi. Kombinasi nikel, krom, dan besi menghasilkan baja tahan karat, stainless steel, yang sering digunakan untuk peralatan dapur. Reaksi nikel ini yaitu yang pertama sangat lambat untuk bereaksi dengan asam klorida dan asam sulfat encer. Bereaksi cepat dengan asam nitrat encer, tetapi dengan asam nitrat pekat nikel bersifat pasif. Penggunaan besi, kobal, dan nikel. Besi digunakan untuk membuat magnet. Magnet yang kuat dan kekal mengandungi nikel, kobal, dan sedikit logam lain yang dicampur dengan besi. Kebanyakan besi digunakan untuk membuat keluli. Nikel dan kobal sering ditemui di dalam keluli. Nikel juga digunakan untuk menyadur, yaitu apabila lapisan nikel yang tipis diletakkan di atas logam lain untuk melindunginya. Kobal digunakan sebagai stainless steel dan magnet baja. Karena kobal memiliki nilai E0 positif, sehingga begitu sulit untuk mengoksidasi. Kobal 60 dapat memancarkan sinar gamma yang membunuh virus, bakteri, dan mikroorganisme patogen lainnya tanpa merusak produk. Selanjutnya, senyawa besi, kobal, dan nikel. Besi memiliki dua jenis bilangan oksidasi, yaitu Fe2+ atau ion ferro dan Fe3+ atau ion feri. Kation besi ini mudah berkaitan dengan anion seperti SO2 dan Cl. Adapun contoh senyawa yang mengandung unsur besi dan beserta kegunaannya. Besi 2 dan sulfat FeSO. Senyawa ini digunakan sebagai sumber mineral besi untuk terapi diferensial atau kekurangan zat besi. Senyawa FeSO teknis atau kurang murni digunakan untuk membuat tinta bubuk. Besi 3 atau dan sulfat yaitu reaksinya FeSO. Tahukah Anda rumus kimia dari senyawa ini? Yaitu senyawa besi 3 sulfat ini digunakan dalam perwarnaan tekstil dan pengecasan aluminium. Besi 2 oksida FeO. Senyawa besi 2 oksida ini dikenal juga sebagai meni besi atau oker yang digunakan sebagai pewarna tegel atau ubin. Besi 3 oksida Fe2O3. Pada coklat merah Fe2O3 terdapat pula dalam bentuk hidratnya. Fe2O3 XH2O berwarna coklat merah yang disebut juga sebagai karat besi. Kobal 2 hidroksida adalah senyawa kimia dengan rumus COOH2 kali nikel sulfida nikel tetrakarbonil. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Dan bagi yang nonton video ini jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini ya guys ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.